Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sista Praja yang saya hormati. Kembali lagi kita bertemu di dalam materi pelatihan pengadaan barang jasa pemerintah. Sista Praja yang saya hormati, saya banggakan, materi yang pagi hari ini akan saya bawakan adalah materi kedua atau modul kedua. Materi ini disusun oleh Ibu Beta Roma Dianti dengan editor Bapak Imam Nawawi. Di dalam materi kedua ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, untuk kompetensi dasarnya adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan tujuan, kebijakan, prinsip, serta etika pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian juga indikator hasil belajar di dalam materi kedua ini adalah peserta mampu menjelaskan tujuan pengadaan barang jasa pemerintah, kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, prinsip dan etika pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, kita masuk ke submateri yang pertama adalah tujuan pengadaan barang jasa pemerintah. Sobat Sista Praja atau peserta pelatihan dasar pengadaan barang jasa pemerintah, ada 8 tujuan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama adalah value for money. Artinya adalah di mana pengadaan barang jasa pemerintah itu menghasilkan barang atau jasa yang tepat. Artinya adalah setiap uang yang dibelanjakan itu harus memiliki kualitas, kuantitas, waktu, biaya, secara lokasi, penyedia yang tepat. Yang kedua adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketiga adalah meningkatkan peran serta UMK dan koperasi. Yang keempat adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima adalah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Yang keenam adalah meningkatkan keikutsertaan industri kecil. Selanjutnya adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Itu adalah tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Jungto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Submateri yang kedua adalah kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Ada 9 kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga adalah memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya pengadaan barang jasa pemerintah. Yang keempat adalah mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kelima adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam adalah mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang ketujuh adalah memberikan kesempatan kepada UMKM. Yang kedelapan adalah mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Yang kesembilan adalah pengadaan atau melaksanaan pengadaan berkelanjutan. Hal ini seperti yang diatur di dalam pasal 15 Perpres 16 tahun 2018. Lalu apa hubungannya antara tujuan dengan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah? Sobat Sista Praja, para peserta pelatihan dasar pengadaan barang jasa pemerintah, hubungan tujuan dan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah adalah yang pertama adalah tujuan pengadaan barang jasa adalah menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan biaya, serta penyedia. Sementara kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah adalah meningkatkan kualitas perencanaan PBJ, melaksanakan PBJ lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ, mengembangkan e-marketplace, dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang kedua adalah bahwa tujuan PBJ adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sementara kebijakan PBJ adalah mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan SNI. Yang ketiga,
tujuan PBJ adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan kesempatan berusaha, meningkatkan peran serta UMK dan koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, sementara kebijakan PBJ adalah memberikan kesempatan kepada UMKM. Selanjutnya, untuk tujuan PBJ adalah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya dan meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, sementara kebijakan PBJ adalah mendorong pelaksanaan industri kreatif. Yang terakhir adalah tujuan PBJ adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan, sementara kebijakan PBJ adalah melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Sobat Sista Praja yang saya hormati, untuk kebijakan PBJ, yang pertama adalah meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang terdiri ada antara lain kualitas identifikasi kebutuhan, kualitas penetapan barang jasa, kualitas penentuan cara pengadaan barang atau jasa, kualitas penjadwalan, dan kualitas penganggaran. Yang kedua adalah melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Antara lain adalah memanfaatkan sistem informasi, antara lain sistem pengadaan secara elektronik yang saat ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten kota, serta kementerian. Yang kedua adalah penggunaan e-katalog atau katalog elektronik. Selanjutnya adalah sistem informasi rencana umum pengadaan. Selanjutnya adalah sistem informasi kinerja penyedia yang disebut dengan SIKAP. Selanjutnya adalah sistem informasi pengadaan di sekolah yang disebut dengan SIPLAH. Dan terakhir adalah sistem informasi PBJ lain yang tentunya yang dapat dikembangkan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Sobat Sista Praja, para peserta bimbingan teknis atau pelatihan pengadaan barang jasa tingkat dasar yang saya hormati, selanjutnya kebijakan PBJ adalah memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Antara lain adalah membentuk unit kerja pengadaan barang jasa yang berbentuk struktural, baik di kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Yang kedua adalah membentuk atau mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dengan adanya pengelola PBJ yang kapasitas atau yang memiliki kapasitas baik. Yang ketiga adalah sumber daya manusia wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ yang diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Seperti kita ketahui bahwa paling lambat di bulan Desember 2023, maka pengelola pengadaan, khususnya pejabat pembuat komitmen, wajib memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah. Kebijakan selanjutnya adalah mengembangkan e-marketplace. Ya, nah ini Sobat Sista Praja perlu dipahami. Yang pertama adalah pengembangan katalog elektronik, baik yang bersifat nasional, sektoral, maupun lokal. Kemudian memperluas jaringan toko daring atau yang kita kenal dengan online shop, yang saat ini mungkin kita sudah sangat terbiasa menggunakan dalam sistem transaksi baik secara pribadi yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian mengembangkan e-marketplace dalam bentuk pemilihan penyedia, baik secara e-tender maupun secara e-selection. Yang kelima, kebijakan PBJ adalah menggunakan teknologi informasi, komunikasi, serta transaksi elektronik. Kementerian lembaga pemerintah daerah menyelenggarakan fungsi LPSE yang tadi sudah disampaikan, dibentuk oleh pengguna anggaran atau kepala daerah atau mungkin menteri. Yang selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi PBJ, mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan e-marketplace. Selanjutnya adalah mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri atau standar nasional Indonesia yang kita kenal dengan istilah SNI. Nah, dalam pelaksanaan PBJ, baik kementerian, lembaga, daerah itu wajib pertama memaksimalkan penggunaan barang jasa hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya mempertimbangkan nilai
total kandungan dalam negeri atau yang disingkat dengan TKDN, dan nilai BMP atau batas manfaat perusahaan. Ya. Kemudian juga memberikan preferensi harga. Kebijakan selanjutnya dalam PBJ ini adalah mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan SNI, di mana tadi dikatakan ya bahwa pemerintah wajib menggunakan barang jasa produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki nilai total kandungan dalam negeri ditambah nilai BMP paling sedikit 40%. Nah tentunya LKPP dan atau kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu wajib mencantumkan produk dalam negeri di dalam katalog, baik yang bersifat nasional, sektoral maupun lokal. Selanjutnya juga adalah pengadaan barang impor. Sobat Sisa Praja yang saya hormati, di dalam materi ini juga disampaikan bahwa pengadaan barang impor itu dapat dilakukan atau dimungkinkan dalam hal pertama bahwa barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri. Yang kedua, volume produksi dalam negeri sudah ada, namun belum mampu memenuhi kebutuhan. Hal ini tentunya sudah diatur di dalam pasal 66 Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Nah selanjutnya juga Sobat Sisa Praja di dalam pasal 67 juga dijelaskan tentang preferensi harga. Apa ini maksud preferensi harga? Preferensi ini adalah salah satu bentuk insentif kepada produk dalam negeri pada proses pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Yang kedua adalah pengadaan barang jasa untuk pemberlakuan preferensi adalah yang nilainya di atas 1 miliar. Kemudian diberikan terhadap barang jasa yang memiliki TKDN atau total kandungan dalam negeri paling rendah 25%. Nah, untuk preferensi barang atau jasa diberikan dengan nilai paling tinggi 25%, sementara untuk konstruksi diberikan paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing. Sobat Sisa Praja yang saya hormati, kita coba lihat rumus perhitungan harga evaluasi akhir. Ya, di sini tertera bahwa HEA atau harga evaluasi akhir adalah sama dengan 1 dikurangi KP. KP itu adalah tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dikali dengan preferensi tertinggi dikali harga penawaran. Kita lihat contoh perhitungan sederhana. Kita lihat misalkan di sini dikatakan ada pengadaan barang atau jasa. Yang tadi dikatakan bisa diberikan preferensi sebesar 25%. Kita lihat dalam suatu proses lelang senilai 10 miliar, maka pemerintah atau produk dalam negeri atau pengusaha dalam negeri dapat diberikan pengurangan harga dengan rumus yang tadi sudah disampaikan. Kita ambil contoh, tadi harga evaluasi akhirnya adalah 1 dikurangi ya preferensi dan koefisien. Katakanlah di sini 25% dikali 25% misalkan menjadi 0,0625. Jadi dengan rumus ini maka evaluasi harga penawaran terkoreksinya dari 10 miliar untuk produsen atau penyedia dalam negeri mendapat pengurangan menjadi 9 miliar 375 juta. Walaupun nanti tetap di dalam kontraknya apabila ditetapkan menjadi pemenang, dalam kontrak tetap mendapatkan nilai 10 miliar. Kemudian muncul pertanyaan, apabila harga evaluasi akhirnya ya sama, maka kelompok kerja atau Pokja memilih kepada produsen atau penyedia yang memiliki TKDN tertinggi. Selanjutnya adalah kesempatan kepada UMKM. Nah, kebijakan PBJ ini salah satunya adalah ini ya. Apa itu? Yang pertama adalah kita lihat ya bahwa pengguna anggaran mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang atau jasa
yang dikelola untuk penggunaan produk atau usaha kecil atau koperasi. Ya. Kedua adalah bahwa paket pengadaan barang jasa ataupun konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 15 miliar, maka itu diperuntukkan bagi badan usaha kecil dan atau koperasi. Selanjutnya juga untuk nilai pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan 1 miliar, maka itu pun diperuntukkan untuk pengusaha atau usaha kecil dan atau koperasi. Nah, tentunya nilai pagu pengadaan ini dapat dikecualikan untuk paket yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi, sesuai yang diatur di dalam pasal 65 Perpres tentang PBJ dan Peraturan Lembaga LKPP nomor 11 tahun 2021. Kebijakan lainnya adalah kesempatan juga kepada UMKM. Seperti kita tahu bahwa usaha kecil itu terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil. Apa yang dimaksud dengan usaha mikro? Ya, di pasal 1 angka 45 dikatakan bahwa usaha mikro itu adalah usaha produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan. Memenuhi usaha atau memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang UMKM. Kemudian di dalam pasal 1 angka 46 dijelaskan tentang usaha kecil. Usaha kecil itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang UMKM. Yang kedelapan adalah mendorong penelitian dan industri kreatif. Kebijakan ini tentunya sangat memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada lembaga-lembaga penelitian. Ya, seperti kita pahami secara rinci bahwa penelitian dalam hal ini nanti akan diatur secara teknis ya oleh peraturan Menristek-Dikti. Ya, kemudian juga pelaksanaannya diperluas. Nah, tentunya penelitian ini tentunya berbasis output dan dapat lebih dari 1 tahun. Kemudian juga kita sering mengenal ada istilah dengan industri kreatif. Ya, industri kreatif ini tentunya menjadi salah satu penggiat motor ya untuk perekonomian di saat ini. Ya, nah tentunya juga industri kreatif ini juga didorong oleh pemerintah dalam rangka mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif, mendorong inovasi, meningkatkan kesadaran potensi dan apresiasi industri kreatif termasuk hak atas kekayaan intelektual atau yang kita kenal dengan HAKI. Yang selanjutnya adalah melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Sobat Sisa Praja, para peserta pelatihan dasar PBJ yang saya hormati, ya. PBJ ini sendiri bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk kementerian lembaga atau perangkat daerah sebagai penggunanya, tetapi juga untuk masyarakat, serta tentunya signifikan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam siklus penggunaannya. Itulah yang dimaksud dengan pengadaan berkelanjutan. Ada 3 aspek dalam pengadaan berkelanjutan. Yang pertama adalah aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup. Aspek ekonomi tentunya di sini kita lihat dari sisi biaya produksi barang atau jasa sepanjang usia barang tersebut. Kemudian dari aspek sosial kita lihat juga pemberdayaan usaha, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas atau usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman. Kemudian dari aspek lingkungan hidup kita lihat ya pengurangan terhadap dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, serta menggunakan sumber daya alam yang sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Ya tentunya PA atau KPA yang memiliki tugas dan tanggung jawab harus dapat merencanakan dan menganggarkan
pengadaan barang jasa yang bersifat pengadaan berkelanjutan, yang tentunya nanti diatur oleh Pokja atau oleh pejabat pengadaan atau oleh agen pengadaan tentang spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak serta dimasukkan di dalam dokumen pemilihan. Itu submateri kedua tentang kebijakan pengadaan barang jasa. Selanjutnya kita masuk ke submateri ketiga, yaitu tentang prinsip pengadaan barang jasa. Sobat Sisa Praja, para peserta pelatihan dasar pengadaan barang jasa pemerintah, ada 7 prinsip pengadaan yang diatur di dalam pasal 6. Yang pertama adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan efisien? Sobat Sisa Praja yang saya hormati, tentunya di dalam ujian kita juga harus dapat memahami 7 pengertian prinsip pengadaan barang jasa. Yang pertama, efisien. Artinya bahwa pengadaan barang jasa itu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dengan kualitas yang maksimum. Lalu apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif adalah bahwa pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga adalah transparan. Transparan berarti bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya adalah prinsip terbuka. Artinya bahwa proses pengadaan barang jasa dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Selanjutnya adalah bersaing. Bersaing artinya adalah bahwa proses pengadaan PBJ harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh pengadaan barang jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang jasa. Yang keenam adalah adil atau tidak diskriminatif. Artinya adalah bahwa pengadaan barang jasa memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh calon penyedia barang jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang terakhir adalah akuntabel. Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sobat Sisa Praja, para peserta pelatihan dasar pengadaan barang jasa tingkat dasar, kita masuk ke sub materi keempat, yaitu tentang etika pengadaan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ada 8 etika pengadaan. Yang pertama adalah tertib dan tanggung jawab terhadap seluruh pelaku pengadaan. Yang kedua, profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi di antara para pelaku pengadaan. Yang keempat, menerima dan tanggung jawab. Yang kelima adalah menghindari konflik of interest. Yang keenam, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara. Yang ketujuh adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan yang kedelapan adalah tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan. Itulah 8 etika pengadaan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, tentunya Sobat Sisa Praja, 8 etika ini perlu dipahami kembali, dibaca kembali sebagai salah satu materi dalam ujian sertifikasi. Selanjutnya di dalam pasal 7 dikatakan tentang pertentangan kepentingan. Sobat Sisa Praja yang saya hormati, pertentangan kepentingan ini merupakan salah satu larangan ya yang tidak boleh terjadi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Contohnya adalah
di mana direksi atau dewan komisaris atau personal inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, dewan komisaris atau personel inti pada usaha lain yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. Yang kedua adalah konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan atau diawasi, kecuali dalam pekerjaan yang bersifat terintegrasi. Yang ketiga adalah konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Yang keempat adalah pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen atau pokja pemilihan atau pejabat pemilihan pada pelaksanaan PBJ di kementerian, lembaga, atau di perangkat daerah. Selanjutnya adalah bahwa PPK atau pokja pemilihan atau pejabat pemilihan atau pejabat pengadaan maksud saya, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. Yang terakhir adalah pertentangan kepentingan itu antara lain beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Itu materi kedua yang dapat saya sampaikan. Tentunya para peserta pelatihan pengadaan barang jasa tingkat dasar dapat mengulang-ulang kembali, dapat membaca secara utuh peraturan presiden terkait dengan pengadaan barang jasa sebagai bahan untuk sahabat untuk mengikuti ujian tes kompetensi tingkat dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.